Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rusar Simbolon. Saya mahasiswi dari Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat pembahasan mengenai soal ujian nasional matematika SD tahun 2014. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu hasil dari 24 dikurang 2 dikali 5 tambah 3 sama dengan. Nah, 24 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 24 dikurang 10 sama dengan 14. Lalu kita tambahkan dengan 3. Hasilnya sama dengan 17. Jawabannya adalah B. Nah, soal yang nomor 2, hasil dari 3 per 4 dikali 5 per 8 dibagi 15% sama dengan. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa semuanya ya teman-teman, menjadi 15 per 4. 15 per 4 dikali 5 per 8 dibagi 15% sama dengan 15 per 100. 15 per 100 sama dengan 15 dikali 5 sama dengan 75. 75 per 32. Nah, kita ubah menjadi kali, maka dia dibalik. Kali 100 per 15. Nah, hasilnya menjadi 7.500 per 480. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 30. Sama-sama dibagi 30. Nah, hasilnya menjadi 250 per 16. Nah, ini kita masih bisa sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. Hasilnya menjadi 125 per 8.
Nah, kita ubah ke pecahan campuran menjadi 125 bagi 8, berarti 15 5/8. Hasilnya adalah B. Nah, yang selanjutnya, dana sawah Pak Ahmad berukuran panjang 6 cm, berarti diketahui panjang sawah pada gambar sama dengan 6 cm. Nah, lebar sawah pada gambar sama dengan 4 cm. Skala sama dengan 1/1200. Ditanya luas sawah sebenarnya. Yang pertama, kita cari luas sawah sebenarnya. Yang pertama, kita cari panjang sawah sebenarnya. Panjang sawah pada gambar dikali dengan skala, berarti 6 cm dikali dengan 1200 sama dengan 7200 cm. 7200 cm kita ubah ke meter menjadi 72 meter. Nah, yang kedua kita cari lebar sawah sesungguhnya. Empat cm dikali 1200. Hasilnya menjadi 4800 cm diubah ke meter menjadi 48 meter. Lalu kita cari langsung ke luas sawah sebenarnya. Panjang dikali lebar, karena sawahnya berbentuk persegi panjang. Sama dengan 72 dikali 48. Hasilnya sama dengan 3456 meter. Nah, hasilnya 3456 meter pangkat 2. Jawabannya adalah C. Nah, kita ke soal yang nomor 4. Ibu Yati membeli beras banyak.
31/4 kilogram. Kemudian dimasak, berarti berkurang ya teman-teman. Dikurang 1,5 kilogram. Kemudian Ibu Yati membeli lagi, berarti ditambah 2/3. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 1/4 ini menjadi 13/4. Nah, dikurang 1/2 itu sama dengan 3/2 ya teman-teman. 3/2 ditambah dengan 11/4. 11/4. Nah, kita samakan penyebutnya. Nah, samakan penyebutnya menjadi 4 semua ya teman-teman. 13 ini berarti tetap 13/4 dikurang dengan supaya 4 berarti dikali 2 berarti 6/4. 6/4. Nah, ini kita kurangkan, hasilnya menjadi 7/4. 7/4. Nah, lalu kita tambahkan ke 11/4. 11/4. Nah, hasilnya 7 tambah 11 sama dengan 18/4. 18/4. Nah, kita perkecil sama-sama dibagi 2. Sama dengan 9/2. 9/2. Kita buat kepecahan campuran menjadi 3. Kita ubah ke pecahan campuran menjadi 4, 1/2 kilo. Nah, hasilnya D. Lanjut ke soal yang nomor 5. Jika hasil dari 965 ditambah minus 34 dikali dengan 27
sama dengan N. Nah, berarti nilainya berarti N sama dengan 965 tambah ini minus 34 dikali 27 hasilnya sama dengan minus 918. Jadi N sama dengan 47. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Rapat Karang Taruna dihadiri remaja putra 84 orang. Berarti kita mencari FPB dari 84 dan 72 dulu terlebih dahulu. Nah, faktor prima dari 84 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, yang selanjutnya faktor prima dari 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, berarti FPB dari 84 dan 72 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, maka banyak remaja putri pada setiap kelompok adalah 12 dibagi dengan, maka banyak remaja putri pada setiap kelompok adalah jumlah remaja putri dibagi dengan jumlah kelompok diskusi. Sama dengan, berarti 72 dibagi dengan 12
hasilnya sama dengan 6 orang. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal yang selanjutnya nomor 7. Diketahui pecahan sebagai berikut. Nah, kita ubah pecahan ini dulu. 5/8 itu sama dengan 0,625. Nah, yang selanjutnya itu 30% sama dengan 30/100 sama dengan hasilnya 0,3. Nah, yang selanjutnya itu 0,75 tidak usah diubah lagi, dan 0,8. Nah, untuk mencari urutan pecahan dari yang terkecil, kita harus sesuaikan angka desimal yang ada di belakangnya. Nah, ini ada 3, ini ada 1. Nah, yang berarti yang paling banyak 3. Kita sesuaikan semuanya 3 ya, teman-teman. Berarti, jadi urutan yang paling kecil adalah 30%. 5/8 0,75 dan 0,8. Jadi hasilnya adalah C. Nah, lanjut nomor 8. KPK dari 72 dan 189. Nah, yang 72 itu berarti 2/3 dikali dengan 3/2. Nah, yang 189 itu sama dengan 3/3 dikali 7. Jadi KPK dari 72 dan 189 adalah 2/3 dikali 3/3 dikali 7. Berarti hasilnya adalah C. Nah, lanjut ke soal nomor yang 9. Hasil dari
Nah, soal nomor 9, hasil dari akar pangkat 3 dari 59.319 sama dengan. Nah, caranya teman-teman, cara mudahnya itu kita ambil 59 akar pangkat 3 terdekatnya sama dengan 3. Nah, angka yang belakang ini adalah 9, angka terakhirnya, dan kita buat saja. Jadi hasilnya adalah 39. Jawabannya adalah B. Nah, soal nomor 10. Firda, Sabrina, dan Seka kursus menari di sanggar yang sama. Firda berlatih setiap 6 hari sekali. Sabrina berlatih 8 hari sekali. Seka berlatih 4 hari sekali. Nah, mereka berlatih bersama-sama pada tanggal 9 September 2013. Nah, yang pertama kali kita harus mencari KPK dari 6, 8, dan 4. 6 sama dengan 2 dikali 3. Yang 8 sama dengan 2 pangkat 3. 4 adalah sama dengan 2 pangkat 2. Jadi, KPK dari 6 8, dan 4 adalah 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Nah, maka mereka akan berlatih bersama-sama lagi
pada tanggal 9 September 2013 ditambah 24 hari. Hasilnya sama dengan 2 Oktober 2013. Nah, jadi mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal 2 Oktober 2013. Nah, hasilnya adalah C. Kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah toko mempunyai persediaan kain sebanyak 1.296, kemudian kain tersebut terjual berarti dikurang 144, dan sisanya dibeli oleh 12 pedagang sama banyak. Ini berapa potong kain yang diterima setiap pedagang tersebut? Nah, pertama kita harus mencari 1.296 dikurang 144 sama dengan 1.152 potong. Nah, kemudian hasil sisanya dibeli oleh 12 pedagang sama banyak. Berarti sisanya 1.152 potong dibagi dengan 12 pedagang. Sama berarti masing-masing pedagang mendapatkan 96 potong. Nah, hasilnya adalah B. Nah, soal yang berikutnya. Hasil dari 21 pangkat 2 dikurang 13 pangkat 2 sama dengan Nah, 21 pangkat 2 itu sama dengan 441 dikurang 169. Hasilnya sama dengan 272. Jawabannya adalah C. Nah, soal yang berikutnya. Hasil pencerminan bangun di atas terhadap garis G yang tepat adalah, kita lihat terhadap garis G. Garis G ini teman-teman, kalau pencerminan berarti hasilnya adalah B, nomor 2. Nah, soal yang selanjutnya. Bangun yang sama dan sebangun ditunjukkan oleh gambar. Nah, kita cari yang sama dan sebangun. Yang nilainya juga sama ya teman-teman, 12, 12, 75, 75, berarti 2 dan 3. Nah, jawabannya adalah D. Dua dan 3. Nah, soal nomor 15. Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut? Nah, ini adalah gambar luas daerah yang diarsir. Itu adalah 3/8 lingkaran. Nah, berarti kita mencari luas 3/8 lingkaran. Sama dengan 3/8 dikali pi r kuadrat. Nah, jadi sama dengan
3/8 dikali Pi-nya 3,14 ya, diketahui ya teman-teman, 3,14 dikali R kuadrat. Nah, ini adalah diameter, berarti kalau R-nya adalah setengah dikali diameter, berarti setengah dikali 80 sama dengan 40, berarti R kuadratnya itu 40 dikali 40. Nah, hasilnya 3/8 dikali 3,14 dikali 40 dikali 40 hasilnya adalah 5024. Nah, jadi 3/8 dikali 5024 sama dengan 15.072/8. Nah, hasilnya sama dengan 1884 cm pangkat 2. Nah, jadi teman-teman hasilnya adalah 1884 cm pangkat 2. Hasilnya adalah A. Nah, soal yang selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar trapesium. Jadi, rumus mencari luas trapesium adalah sama dengan A ditambah B per 2 dikali dengan tinggi. Nah, berarti sama dengan A-nya adalah 15 cm ditambah dengan 21 cm per 2 dikali dengan 28. Nah, sama dengan 15 tambah 21 adalah 36. 36 per 2 sama dengan 18 dikali 28. Nah, hasilnya sama dengan 504 cm pangkat 2. Nah, hasilnya adalah B ya teman-teman. Nah, soal yang selanjutnya, manakah gambar berikut yang merupakan jaring-jaring bangun prisma segitiga? Nah, prisma segitiga itu yang mempunyai alasnya berbentuk persegi dan segitiga. Nah, kita lihat ini persegi tetapi alasnya tidak segitiga. Ini persegi juga tetapi tidak segitiga. Nah, yang persegi dan alasnya segitiga adalah bagian D.
Jadi jawabannya adalah D. Nomor 18. Ayah membersihkan lantai rumah dari abu vulkanik letusan Gunung Kelut menggunakan air melalui selang dengan debit, berarti diketahui debitnya sama dengan 90 cm pangkat 3 per detik. Nah, ini harus kita ubah ke liter per jam. Ini satuannya harus kita ubah ke liter per jam. Nah, caranya 90 cm ini kita ubah ke dalam bentuk liter. Jadi dia 0,09 liter per 1 detik. Berarti 1 per 3.600. Nah, langsung saja berarti 0,09 ini dikali dengan 3.600, hasilnya 324 liter per jam. Nah, setelah debit yang diketahui lagi yaitu waktunya. Waktunya sama dengan 1,5 jam. Nah, jadi yang ditanya adalah volume air. Rumus volume air sama dengan debit dikali dengan waktu. Berarti 324 dikali dengan 1,5 jam. Hasilnya sama dengan 486 liter. Nah, jawabannya berarti teman-teman 486. Hasilnya adalah D. Nah, soal yang selanjutnya nomor 19. Perhatikan gambar di samping. Berapakah luas daerah yang diarsir? Nah, ini adalah gambar persegi dengan segitiga. Nah, pertama kali kita harus mencari luas persegi. Persegi sama dengan sisi dikali sisi. Sama dengan 34 cm dikali 25 cm. Hasilnya 850 cm pangkat 2. Nah, yang selanjutnya itu adalah luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali dengan tinggi, sama dengan setengah
dikali 34 cm dikali dengan 10 cm. Hasilnya sama dengan 170 cm pangkat 2. Nah, jadi luas daerah yang diarsir adalah luas perseginya tadi 850 cm pangkat 2 dikurang dengan 170 cm pangkat 2. Nah, hasilnya sama dengan 680 cm pangkat 2. Berarti hasilnya adalah C. Soal yang nomor 20. FPB dari 56, 84, dan 98 adalah, pertama kita cari faktor prima dari 56 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, selanjutnya kita cari faktor prima dari 84 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 kali 3 kali 7. Nah, selanjutnya faktor prima dari 98 adalah 2 dikali 7 pangkat 2. Jadi, FPB dari 56, 84, dan 98 adalah 2 dikali 7 kali 7 sama dengan 14. Nah, hasilnya adalah 14. Jawabannya berarti B. Nah, yang selanjutnya nomor 21. Arman membeli karpet seluas 72,5 meter. Nah, 72,5 meter pangkat 2. Nah, karena satuan yang diminta adalah desimeter pangkat 2, kita harus ubah ke desimeter. Jadi ini menjadi hasilnya 7.250 desimeter pangkat 2. Dan untuk ruang tamu dan keluarga, karpet tersebut dipasang di ruang tamu. Berarti dipasang di ruang tamu dikurang 964 desimeter pangkat 2 dan sisa karpet tersebut adalah 800 kurang 800 desimeter pangkat 2. Nah, jadi
luas karpet yang dipasang di ruang keluarga adalah 7.250 dikurang 964 dikurang 800. Nah, ternyata ini adalah 800 cm. Nah, 800 cm ini harus kita ubah dulu, teman-teman, ke desimeter. Jadi hasilnya sama dengan 8 desimeter pangkat 2. Jadi luas karpet yang dipasang di ruang keluarga adalah 7.250 desimeter. 750 dikurang 964 dikurang 8 sama dengan 6.278 desimeter pangkat 2. Berarti hasilnya adalah B. Nah, soal nomor 22. Susi membuat sebuah kardus berbentuk kubus untuk mendapatkan kado yang akan diberikan kepada temannya. Jadi, yang diketahui volume kubus sama dengan 35.937 cm pangkat 3. Yang ditanya luas, yang ditanya panjang rusuk kardus. Nah, teman-teman, rumus volume kubus itu adalah R pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah panjang rusuknya. Nah, jadi yang kalau ditanya panjang rusuk berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubusnya, yaitu 35.937. Nah, langsung saja kita cari caranya. Kita ambil dua angka depan ini, yaitu akar pangkat 35 akar pangkat 3 terdekatnya
sama dengan 3. Nah, angka terakhirnya itu, kita lihat angka terakhir yang ini adalah 7. Angka terakhirnya 7. Nah, pasangan dari 7 itu kan teman-teman adalah 3. Ingat patokan matematika itu. Pasangannya adalah 3. Jadi, hasilnya adalah 33. Jawabannya berarti B. Nah, soal berikutnya. Nomor 23. Kelompok belajar Kartini mendapat 3 tugas dalam 1 triwulan. Nah, diketahui 1 triwulan. Nah, 1 triwulan itu kan sama dengan 3 bulan. Nah, di 3 bulan diubah ke hari, berarti dikali dengan 30 hari sama dengan 90 hari. Tugas pertama diselesaikan selama 6 minggu. Berarti tugas pertama sama dengan 6 minggu diubah ke hari, 6 dikali 1 minggu itu ada 7 hari, 6 sama dengan 42 hari. Nah, tugas kedua selama selama 27 hari. Karena dia sudah dalam hari, jadi tidak usah diubah. Nah, berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ketiga? Ditanya waktu untuk menyelesaikan tugas ketiga. Jadi waktu untuk menyelesaikan tugas ketiga adalah 90 hari dikurang 42 hari dikurang 27 hari. Nah, sama dengan hasilnya adalah 21 hari. Jadi, untuk menyelesaikan tugas ketiga adalah 21 hari. Jawabannya adalah A. Nah, soal selanjutnya. Nomor 24. Perhatikan gambar di samping. Berapakah banyak rusuk yang ada pada bangun tersebut? Nah, rusuknya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi, banyak rusuk pada bangun tersebut adalah 18. Jawabannya adalah C. Nah, soal yang selanjutnya nomor 25.
Pernyataan di bawah yang merupakan sifat persegi panjang adalah. Nah, sifat persegi panjang. Sifat persegi panjang ya, keempat sudutnya siku-siku ia, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang ia, dua diagonal sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah ia. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 26. Jarak kota M dan N. Kita buat diketahuinya. Jarak kota M dan N sama dengan 275 km. Terus kecepatan rata-rata Sinta sama dengan 45 km per jam. Nah, kecepatan rata-rata dari Nanda sama dengan 65 km per jam. Nah, waktu berangkatnya mereka sama pada pukul pukul 8.30. Nah, 8.30. Yang ditanya waktu berpapasan kembali. Nah, yang pertama kali kita jumlahkan kecepatan rata-rata antara Sinta dan Nanda. Nah, rumusnya waktu sama dengan S per kecepatan Nanda ditambah dengan kecepatan Sinta. Berarti hasilnya sama dengan S jaraknya adalah 275 per kecepatan Sinta adalah 45 ditambah kecepatan Nanda adalah 65. Jadi hasilnya sama dengan 275 per 110. Jadi hasilnya sama dengan 2,5 jam. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul
Waktu berangkatnya 8.30 ditambah dengan 2 jam 30 menit. Jadi sama dengan pukul 11. Jawabannya adalah D. Jadi mereka akan berpapasan pada pukul 11. Jawabannya adalah D. Nah, soal yang nomor 27. Sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai ukuran panjang. Diketahui berarti panjang balok sama dengan 15 desimeter. Nah, lebarnya sama dengan 12 desimeter. Nah, tingginya sama dengan 10 desimeter. Lalu akuarium diisi air 3/5 dari tingginya. Berarti 3/5 dari kali tingginya adalah 10. Sama dengan 6 desimeter. Jadi ditanya volume. Jadi rumus volume balok adalah panjang dikali volume sama dengan panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Jadi hasilnya adalah 15 dikali 12 dikali 6 sama dengan 1080 desimeter pangkat 3. Ini atau sama dengan 1080 liter. Nah, jadi volume airnya adalah 1080 liter. Hasilnya adalah C. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 28. Tabel berikut menyajikan banyak pasien di poliklinik sebuah rumah sakit. Nah, jenis poliklinik mata banyak pasiennya 75. Kita lihat 75 ya. Nah, bersalin 65. Yang A-nya tidak, yang B-nya ya bisa jadi. Nah, yang
C-nya juga bisa jadi, dan yang D-nya juga bisa jadi. Nah, yang THT 50. THT ini C 50, yang bagian B-nya ya 50, bagian D-nya juga 50. Penyakit dalamnya 80. Penyakit dalam 80. Yang bagian C-nya tidak, bagian B-nya juga iya, dan D-nya juga iya. Nah, jawabannya antara B dan D. Nah, kita lihat selanjutnya bedah. Bedah itu 45. Ini bedah 50. Jelas tidak? Jadi hasilnya adalah D. Nomor 28 adalah D. Nah, selanjutnya nomor 29. Perhatikan diagram di samping. Nah, nomor 29. Nah, nomor 29, jenis beras yang Cisaden 15%. Cisaden 15%. Pandanwangi 27%. Nah, Membramo sama dengan 13%. Nah, mentik wangi itu karena dia sudut siku-siku berarti 25%. Dan banyak berasnya itu 50 kilo. Diketahuinya 50 kilo. Jadi yang ditanya itu penjualan beras jenis rojolele. Nah, caranya penjualan beras jenis rojolele sama dengan sama dengan 100% dikurang dengan 15% ditambah 27% ditambah 13% ditambah 25%. Nah, totalnya sama dengan 100% dikurang 80%. Hasilnya sama dengan 20%. Jadi banyak penjualan jenis rojolele
penjualan beras jenis Rojo Lele adalah 20 per yang diketahui adalah mentik wangi, berarti 25 dikali dengan 50, hasilnya sama dengan 20 dikali dengan 50, hasilnya 1000 per 25, hasilnya sama dengan 40 kg. Nah, jawabannya adalah B, 40 kg. Jadi, beras jenis Rojo Lelenya adalah 40 kg. Nah, soal yang selanjutnya, nomor 30. Koordinat 4,2 pada gambar adalah, berarti X-nya 4, Y-nya 2. Nah, kita mencari yang X-nya 4 dan Y-nya 2. X4, Y2. Nah, berarti dia berada di titik Q. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, soal yang selanjutnya. Selisih berat hasil panen singkong dan jagung. Hasil panen singkong dan jagung sama dengan, kita lihat singkong itu ada 600, jagung ada 400, jadi 600 kg dikurang 400 kg, hasilnya sama dengan 200 kg. Hasilnya adalah C. Nah, yang selanjutnya, hasil pendataan pilihan siswa SD Nusantara terhadap objek wisata di Jawa. Nah, yang ditanya itu, jika banyak siswa 360 anak, modus data. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita cari Tawangmangu itu ada 70 anak. Prambanan ada 63 anak. Lawang Sewu ada 67 anak. Baturaden ada 78 anak. Nah, jumlah siswa 360 anak. Yang ditanya modus, terus dan sisanya adalah memilih Borobudur. Nah, kita cari ya teman-teman, 7 berarti 360 anak dikurang dengan 70 ditambah 63 ditambah 67 ditambah 78. Nah, 360 anak dikurang
berarti dikurang 278 anak. Jadi hasilnya sama dengan 82 anak. Nah, 82 anak ini termasuk sisanya itu memilih Borobudur. Jadi yang Borobudur ada 82 anak. Nah, jadi modus data tersebut, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Jadi modus datanya adalah Borobudur, karena Borobudur yang paling banyak muncul, yaitu 82. Jawabannya adalah A. Nah, kita masuk ke soal nomor 33. Data peristiwa gempa bumi yang dicatat oleh BMKG disajikan dalam diagram berikut. Rata-rata peristiwa gempa bumi. Nah, rata-rata itu kita jumlahkan semuanya, baru kita bagi dengan banyak data. Nah, yang pertama itu ada 14. Yang 2009 ada 14, ditambah 2010 ada 16. 2010 ada 15, berarti ditambah 15 ditambah 2011 ada 17. 2012 ada 20. 2013 ada 19. Tambah 19. Hasilnya adalah 85. Nah, banyak datanya adalah bisa kita hitung dari 2009 sampai 2013, berarti ada 5. Berarti 85 per 5. Nah, hasilnya adalah 17 kali. Jadi, rata-rata peristiwa gempa setiap tahun adalah 17 kali. Jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 34. Median dari data tersebut. Median itu nilai tengah, dan untuk mencari nilai tengahnya, kita harus mengurutkan datanya dari yang paling kecil, baru kita dapat menentukan nilai tengahnya. Yang paling kecil ada 22. 22 ada 3, 1, 2, 3, 22. Kemudian ada 24, kemudian ada 25, kemudian ada 27, kemudian ada 30, kemudian ada 31, kemudian ada 32, dan kemudian ada 34. Jadi nilai tengahnya kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nilai tengahnya ada di antara 25 dan 27. Ini teman-teman kita jumlahkan 25 dan 27, baru kita bagi dengan 2. Jadi 25 ditambah 27 per 2 sama dengan 52 per 2. Hasilnya adalah 26. Nah, jawabannya adalah A. Jadi, mediannya adalah 26.
Nah, soal yang nomor 35. Sabrina mengikuti ulangan matematika sebanyak 8 kali dengan nilai 8988. Jadi nilai rata ulangan nilai rata-rata. Nah, dicari nilai rata-rata. Kita jumlahkan aja semua teman-teman. Berarti 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8. Nah, hasilnya sama dengan 68. Nah, jumlah datanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 68 per 8. Jadi 68 bagi 8 sama dengan 8,5. Jadi nilai rata-rata ulangan Sabrina adalah 8,50. Hasilnya adalah C ya teman-teman. Nah, selanjutnya selisih jarak rumah terjauh dan terdekat. Jarak rumah terjauh dan terdekat sama dengan, kita lihat yang terjauh dulu ya teman-teman. Yang terjauh itu ada 726 ya. 726 dikurang yang terdekat adalah 219. Dikurang 219 sama dengan 507 meter. Nah, hasilnya adalah D. Soal nomor 37. Nah, volume bangun. Nah, ini adalah gambar tabung. Jadi, volume tabung rumusnya sama dengan P kali, rumusnya adalah P dikali R kuadrat dikali tinggi dikali T. Nah, yang diketahui P-nya ada 3,14 dikali, nah 40 desimeter ini adalah diameter. Nah, untuk jari-jarinya adalah setengah kali diameter, berarti setengah dari 40 yaitu 20 desimeter dikali 20 desimeter dikali tingginya adalah 45 desimeter. Nah, hasilnya adalah 56.520 desimeter pangkat 3 atau sama dengan 56.520 liter. Jawabannya adalah D. Nah, kita masuk ke soal nomor 37. Soal nomor 38. Volume prisma tegak segitiga. Nah, rumus volume prisma segitiga
sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi kali tinggi prisma. Nah, berarti dia hasilnya setengah dikali alasnya, yaitu 11 cm, dikali tingginya 18 cm, dikali tinggi prismanya yaitu 23 cm. Nah, sama dengan setengah dikali 11 dikali 18, hasilnya adalah 99. Berarti 99 cm pangkat 2 dikali 23 cm. Hasilnya sama dengan 2277 cm pangkat 3. Nah, berarti hasilnya adalah 2277 cm pangkat 3, berarti adalah C. Nah, masuk ke soal yang selanjutnya, nomor 39. Hasil pengukuran lingkar batang pohon jati. Nah, kita rata-ratakan dulu. Nah, yang lingkar batang 50 ada banyak 4 pohon 50. Jadi kita buat 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50, lalu yang 58 ada 1 tambah, lalu yang 70 juga ada 1, lalu yang 80 ada 3, jadi tambah 80 tambah 80 tambah 80, lalu yang 90 ada 2, tambah 90 tambah 90 sama dengan, nah hasil totalnya adalah 748. Nah, banyak datanya yaitu 11, jadi 748 per 11 sama dengan 68 cm. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 40. Nah, kita cari diagram di samping menunjukkan data kuota tujuan penumpang di sebuah bandara selama 1 bulan. Apabila banyak penumpang jurusan Denpasar 300 orang, berapa banyak penumpang jurusan Jakarta? Nah, di sini kita mencari jurusan Jakarta terlebih dahulu. Nah, Denpasar ini langsung saja diketahui itu 25% karena dia merupakan di sudut siku-siku. Jadi kita cari Jakarta sama dengan 100% dikurang 20%
tambah 15% tambah 25%. Jadi hasilnya adalah 100% dikurang 60%. Nah, hasilnya adalah 40%. Nah, untuk Jakarta itu ada 40%. Jadi, banyak penumpang jurusan Jakarta adalah 40/25 karena Denpasar yang diketahui banyak orangnya, jadi 40/25 dikali 300 sama dengan 12.000 per 25 hasilnya sama dengan 480 orang. Jadi jawabannya adalah A. Nah, demikianlah teman-teman video pembahasan soal ujian nasional matematika ini.